Novel Kansa karya Cawica episode 32 Kejujuran. Aku mohon Kansa, berhentilah berperilaku memalukan lagi. Ayah sudah merasa sangat malu dengan segala tingkahmu ini, kata Hanafi, juga berdiri menatap Kansa dengan amarahnya. Menikahlah dengan Zidan, lalu segera pergi dari rumah ini. Aku tak mau melihat wajahmu lagi di rumah ini, kata Insa lagi dengan nada dingin. Hafsah yang mendengar kata dari Insa merasa sedikit kecewa. Pasalnya, sedikit banyak dari dia sudah berharap Kansa benar-benar menepati janjinya untuk memperbaiki semua kekacauan ini. Dan Hafsah bisa mendapatkan cintanya lagi, mendapatkan kehidupan bahagia bersama Zoya, dan menikah dengannya. Tapi mendengar kalimat penegasan dari Insa, harapan Hafsah menciut. Dia kini hanya berharap pada Kansa agar dia dapat benar-benar menepati janjinya. Maafkan aku, sekali lagi maafkan aku. Kansa dengan mata yang berkaca-kaca segera beranjak dari ruang makan, berjalan cepat menuju ke arah ruang tamu. Kansa, tunggu, kata Hanafi berteriak pada Kansa. Kansa, berhenti di tempatmu, atau aku. Teriakan Insa berhenti saat melihat tubuh Kansa sudah menghilang di balik dinding. Hanafi segera menyusul Kansa dengan memundurkan kursi di belakangnya hingga membuatnya terjatuh, menciptakan suara yang sangat keras, mengagetkan seluruh yang ada di ruang makan. Insa juga dengan refleks segera menyusul Kansa dengan berlari kecil. Tangannya menyenggol gelas berisi air mineralnya, membuatnya terjatuh dan pecah bersamaan dengan suara kursi yang dijatuhkan Hanafi. Zaki, Adam dan Hafsah benar-benar hanya dibuat terdiam menyaksikan adegan di depan mereka, yaitu kemarahan kedua orang tuanya yang sama sekali tak pernah mereka lihat sepanjang kehidupan mereka. Mereka bertiga saling tatap, lalu segera menyusul pergi ke ruang tamu, melihat apa yang terjadi lagi di sana. Sementara Kansa, yang sudah sampai lebih dulu di depan keluarga Abimana, menundukkan kepalanya dalam sambil berkata, "Maaf telah mengganggu hari-hari kalian, dan saya ucapkan terima kasih karena telah menyempatkan datang di rumah ini, memenuhi undangan dari orang tua saya," kata Kansa tak menatap siapapun. "Tenang saja Kansa, duduklah juga di sini bersama kami," kata Amira santai sambil menepuk sofa di sebelahnya, berharap Kansa duduk di sana. Amira sudah mulai mengakui kehadiran Kansa. Dia sudah bisa menerima Kansa dengan baik sebagai calon ibu dari cucunya. "Memangnya apa yang akan dibicarakan orang tuamu? Apakah ada yang penting sampai kami harus datang ke sini?" kata Abimana menimpali. "Bukan orang tua saya, tapi saya sendiri yang mengundang kalian datang ke sini," kata Kansa lagi. "Ada apa Kansa memangnya? Apa ini penting sekali?" kata Zidan menatap Kansa dengan penuh kebingungan. Zoya sendiri tak mengatakan apapun. Dia hanya melihat dan mendengarkan Kansa dengan seksama, enggan berkomentar apapun. "Saya ingin membatalkan pernikahan saya dengan Zidan agar Zoya dan Hafsah bisa bersama lagi seperti dulu," kata Kansa, mengatakannya dengan yakin menatap keempat orang yang ada di depannya. Bersamaan dengan itu, Hanafi dan Insa sudah ada di ruangan yang sama. Keduanya semakin dibuat emosi dan malu dengan tingkah laku Kansa. "Apa yang kau katakan Kansa? Pernikahan kita tinggal 2 hari lagi. Ada apa? Kenapa kau tiba-tiba membatalkannya?" kata Zidan berdiri dan menatap Kansa semakin bingung. "Sebenarnya ada apa lagi ini Tuan Hanafi? Kenapa Kansa tiba-tiba ingin membatalkan pernikahannya dengan Zidan yang akan digelar sebentar lagi? Kami bahkan sudah menyiapkan segalanya. Undangan juga sudah disebar. Tak mungkin kami akan membatalkannya. Ini benar-benar tak bisa dibatalkan. Katakan, ada apa sebenarnya?" kata Abimana, juga berdiri karena terkejut mendengar penuturan Kansa. "Jelaskan pada kami, ada apa ini, Nyonya Insa?" Kini Amira juga menatap Insa dengan kebingungan. Mereka berempat makin dibuat kebingungan lagi saat melihat ketiga pria yang berjalan juga ke arah mereka. Zoya seketika berdiri karena melihat Hafsah berada di antara mereka. "Hafsah?" katanya lirih sambil terus memandang Hafsah. Pandangan mereka berdua bertemu, pandangan saling merindukan yang sangat dalam. Tak dapat berbuat apapun, keduanya segera tertunduk, mencoba menghentikan rasa pahit yang kembali terasa saat teringat kehidupan mereka kini.
baik Insa dan Hanafi tak menjawab apapun pertanyaan dari pihak Abimana. Bingung, ingin menjawab dan berkata apa lagi, karena mereka sudah sangat malu dengan tingkah Kansa. Katakan padaku Kansa, ada apa ini sebenarnya? Kata Zidan yang tak sabar karena semuanya terdiam. Tak ada yang menjawab pertanyaan darinya. Maafkan aku tak bisa menikah denganmu, Zidan, kata Kansa terisak sambil menundukkan kepalanya. Iya, katakan alasan apa yang membuatmu membatalkan ini semua. Anak yang aku kandung bukanlah anakmu, Zidan, kata Kansa lagi dengan lirih tapi masih bisa didengar oleh seluruh orang yang ada di ruangan tersebut. Apa? Apa maksudmu? Kata Zidan lagi dengan menatap semakin bingung. Anak ini bukanlah anakmu, Zidan. Aku membohongimu. Malam itu, bukan kau yang telah melakukan itu padaku. Maafkan aku, dan aku tak bisa meneruskan semua ini. Jadi kau telah menjebakku selama ini. Aku bahkan telah benar-benar percaya bahwa dia anakku. Dan kau baru jujur sekarang, ketika pernikahan kita sudah di depan mata. Maafkan aku, Zidan. Aku benar-benar menyesal. Penyesalanmu tiada arti lagi, Kansa. Aku bahkan sudah mulai menaruh perasaanku padamu, menerima kau sebagai calon ibu dari anakku. Tapi ternyata semua ini hanya sandiwara. Kau benar-benar wanita hina, kata Zidan, tak malu lagi menghadapi Kansa meskipun berada di depan orang tuanya. Zidan pun tanpa berkata lagi, langsung meninggalkan ruangan itu dan berlalu keluar dengan amarah yang sudah membara. Apa kau sebelumnya sudah mengerti jika anak yang kau kandung bukanlah anak dari Zidan? Kini Zoya yang bertanya. Kansa tak menjawab, dia hanya menganggukkan kepalanya sambil terisak. Lalu kenapa kau membuat rumit di kehidupan kami? Apa salah kami padamu? Zoya berkata dengan amarah pada Kansa. Sungguh, maafkan aku Zoya. Kini kalian, kau dan juga Hafsah bisa hidup bahagia lagi. Maafkan aku telah membuat semua kekacauan ini. Dengan mudahnya kau meminta maaf pada kami. Apa kau tak memikirkan perasaan adikku yang sudah sangat berharap dia menjadi seorang ayah sebentar lagi. Dia sangat bahagia dan dia juga mulai mencintaimu. Aku tahu itu, aku melihatnya, dan kau menghancurkan perasaannya begitu saja. Zoya menatap Kansa dengan pandangan yang teramat kesal. Lalu bagaimana ini Tuan Hanafi? Saya benar-benar tidak mengerti dengan apa yang terjadi, kata Abimana mulai diliputi amarah juga. Semua persiapan pesta sudah selesai. Kami hanya tinggal menunggu hari dan melaksanakannya. Tapi apa ini? Kami tak bisa membatalkan pesta ini, kata Amira menatap Insa, meminta pertanggungjawaban. Hafsah dan Zoya lah yang akan menikah dan menggantikan aku dan Zidan dalam pesta itu, kata Kansa sambil menatap tegas pada Amira dengan derayan air mata. Bersambung.